Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ondi sebagai dosen teori komunikasi dan juga teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Kali ini kami akan memenuhi tugas UAS presentasi dengan memaparkan materi cyberbullying yang dialami oleh Brandy Vela. Dan di sini juga ada teman-teman saya yang turut mensukseskan presentasi ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Ranggo Farisoni dengan NIM 44221598. Lalu ada dengan saya Dinda Fatia Rahma dengan NIM 44221735. Dengan saya Furaida Rifa Ramadan dengan NIM 44221734. Dengan saya Sofwan Zakian Al-Hafiz NIM 44215110. Dengan saya Muhammad Firdanu dengan NIM 44221493. Berikutnya materi pertama kami akan dijelaskan oleh Furaida. Cyberbullying merujuk pada tindakan penindasan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan secara berulang melalui media digital dan platform online. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti orang lain secara emosional. Pengertian cyberbullying dapat mencakup berbagai perilaku yang merugikan, termasuk yang pertama ada pelecehan verbal dengan mengirimkan pesan teks komentar negatif melalui media sosial dan komunikasi online lainnya. Yang kedua ada penyebaran konten memalukan atau mengerikan dengan membagikan foto, video, atau informasi pribadi yang memalukan atau memalukan seseorang melalui internet dan media sosial tanpa izin mereka. Selanjutnya yang ketiga ada pelecehan cyber, mengganggu seseorang secara berulang melalui pesan teks, panggilan telepon, atau pesan online. Lalu yang terakhir ada perundungan dan pemfitnahan, yaitu membentuk kelompok atau menyebarkan informasi palsu dengan tujuan mengisolasi, memfitnah, atau merendahkan seseorang secara online. Cyberbullying memiliki dampak serius pada korban, termasuk dampak psikologis, emosional, dan sosial. Korban dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, rendah diri, dan bahkan beresiko mengembangkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Penting untuk memerangi dan mencegah cyberbullying dengan meningkatkan kesadaran, mempromosikan perilaku yang positif, dan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi digital, serta melibatkan semua pihak terkait termasuk penggunaan sekolah, keluarga, dan platform online untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung. Salah satu contoh kasus cyberbullying yang berakhir tragis menimpa remaja perempuan berusia 18 tahun yang bernama Brandy Vela. Kasus dimulai dengan kemunculan pesan beruntun pada akun media sosialnya, yaitu Facebook dan nomor teleponnya. Pesan tersebut berisi soal ejekan atau body shaming mengenai berat badannya. Ia berusaha untuk tidak membalas dan mengabaikannya. Namun pesan-pesan terus berdatangan. Serangan cyberbullying terhadap Brandy Vela menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan. Ia mengalami stres berat, kecemasan, dan depresi akibat pelecehan online. Dalam keadaan yang putus asa, Brandy Vela mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak pistol ke dadanya. Ini menunjukkan dampak yang serius dan mengkhawatirkan dari cyberbullying terhadap kesejahteraan mental seseorang. Pada kasus ini mencerminkan pentingnya kesadaran tentang bahaya cyberbullying dan perlunya langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi serangan tersebut.
Peristiwa ini juga menunjukkan perlunya dukungan dan bantuan bagi korban cyberbullying serta upaya untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Lalu pada kasus ini dapat kita simpulkan menjadi dua teori komunikasi massa, yaitu yang pertama ada teori efek media. Pada teori ini, mendalami kasus ini menyoroti potensi efek media dalam mempengaruhi individu secara emosional atau psikologis. Serangan cyberbullying yang dialami oleh Brandy Vella melalui media sosial dan pesan teks adalah contoh bagaimana media massa dapat digunakan sebagai alat menyebarkan pesan negatif dan merugikan individu. Kemudian, teori kedua yang kami pakai adalah teori use and gratification. Teori ini berfokus pada alasan individu mengkonsumsi media massa dan bagaimana media memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam kasus ini, media sosial digunakan sebagai saluran komunikasi untuk melakukan serangan cyberbullying. Para pelaku menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengintimidasi, menghina, atau merugikan orang lain. Dan pada kasus ini dapat kita hubungkan dengan tradisi sosio-psikologis, yaitu salah satu dari 7 tradisi komunikasi, untuk memahami interaksi sosial dan dampaknya pada individu yang saling mempengaruhi. Dalam kasus ini, pemahaman tentang pengaruh sosial terhadap psikologi dapat membantu bagaimana serangan cyberbullying dan tekanan sosial yang dialami oleh Brandy Vella. Tradisi ini juga memperhatikan interaksi dan dukungan sosial, serta kemampuan individu bertahan menghadapi stres atau serangan sosial. Lalu selanjutnya hipotesis. Hipotesis pada studi kasus tersebut seperti yang dapat kita simak dalam kasus Brandy Vella tersebut, bahwa serangan cyberbullying yang dia alami meliputi pesan-pesan penghinaan, ancaman, dan penyebaran konten yang merugikan, menyebabkan penurunan kesehatan mental sehingga mengalami gejala depresi berat, bahkan kematian pada korban. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pada studi kasus ini, cyberbullying adalah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis pada korban. Kasus yang dialami oleh Brandy Vella merupakan contoh tragis dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh serangan cyberbullying. Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan, yang pertama ada konsekuensi serius pada cyberbullying yang dapat menyebabkan kasus depresi berat bahkan sampai kematian. Yang kedua ada perlu kesadaran dan pendidikan pada diri sendiri dalam menghadapi kasus tersebut. Ketiga, ada dukungan sosial pada korban demi mencegah kejadian tersebut memiliki dampak yang lebih besar lagi. Dampak tersebut diperlukan upaya bersama dari individu, keluarga, sekolah, bahkan masyarakat secara keseluruhan untuk menghentikan dan mencegah tindakan cyberbullying ini. Sekian dari pemaparan presentasi kami dengan judul Pengaruh Cyberbullying terhadap Brandy Vella. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang menonton, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.